Yuk kita lanjutin film kemarin yang ceritanya sempat terputus saat para murid tujuh besar sudah dibagikan masing-masing hadiah dan goa kultivasi. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi teman-teman, ini dia bagian part 13 Fearless Martial Spirit. Kisah kemarin dilanjut saat para murid tujuh besar sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi di posisi Shen Yanbing, dia mengajak Chen Feng ke halaman depan sebentar karena ada yang ingin dibicarakan. Shen Yanbing menegaskan akan kebaikan dari Chen Feng yang telah menyelamatkan Shen Yanbing. Dia berjanji akan mengembalikannya agar setimpal. Perbincangan mereka semakin hangat sampai akar masa lalu Shen Yanbing dikatakan. Di ujung sana, tepatnya daerah penambangan, Shen Yanbing tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun nasib tragis yang menimpa keluarganya, ayah Shen Yanbing bekerja di penambangan dan tidak sengaja menemukan rahasia keluarga Su. Hingga pada akhirnya ayah Shen Yanbing melapor kejadian yang dia temukan kepada ketua sekte. Namun di lain waktu dia dipukuli sampai mati oleh pengawas. Kejadian itu tidak berujung baik oleh keluarga Shen Yanbing, di mana tidak adanya keadilan bagi rakyat rendah. Dia bersumpah akan menjadi kuat untuk membalaskan dendam yang sudah ia terima beserta keluarganya. Chen Feng yang awalnya sudah paham betul atas kejadian yang menimpa keluarga Shen Yanbing. Sama halnya dengan Chen Feng, dia berambisi mencari seseorang yang telah membunuh gurunya. Masih ingat jelas saat King Yu pulang, keadaannya sudah sangat parah karena dibantai habis oleh orang kultivator hebat yang berada di ranah gerbang Tianhe. Tidak terasa ocehan mereka membawa kehangatan, sehingga Shen Yanbing agak sedikit menyukai kepribadian Chen Feng. Kini kita berada dengan Changling dan Nonaran yang mendampingi Changling pulih seutuhnya. Changling ingin sekali membunuh Chen Feng meminta bantuan kepada Nonaran. Namun Nonaran menepisnya karena sudah sangat sulit untuk menindas Chen Feng. Bukan suatu alasan karena Chen Feng berada di posisi pertama murid baru. Sudah pasti diperhatikan oleh ketua sekte maupun Master Su. Nonaran sudah melepaskan Chen Feng biar itu urusan Changling sendiri dan memberikan rumah goa kultivasi Nonaran saat menjadi murid agar Changling bisa melampaui Chen Feng. Di lain tempat, Lu Yusuan dihampiri oleh Senior Ju. Dia menegaskan ke Lu Yusuan supaya untuk memutuskan bernikah dengannya. Tapi Lu Yusuan yang posisinya lagi nggak mood atas kekalahannya dengan Chen Feng untuk membicarakan soal ini di lain waktu saja. Senior Ju tidak terima karena sudah berani menolaknya. Senior Ju melontarkan kata kalau dia sudah berbaik hati untuk mempersilahkan rumah goa kultivasinya dipakai oleh Lu Yusuan. Senior Ju menegaskan tidak seenaknya orang pergi keluar begitu saja dari rumah goa kultivasinya. Lu Yusuan harus membayarnya dengan pergenjotan. Tidak pakai lama karena kalau ditampilkan adegan pergenjotan, Donghua Martial Spirit sudah ditelan bumi. Chen Feng Brother datang di saat Lu Yusuan ingin dilucuti pakaiannya. Sembari mengatakan siang bolong seperti ini ingin melakukan pergenjotan di area umum. Emang nggak ada tempat lain. Chen Feng langsung menantang Senior Ju untuk mengambil alih rumah goa kultivasinya. Keadaan Senior Ju yang sudah terdesak, dia ingin mengeluarkan kekuatan yang ia sembunyikan, tapi terhalang dengan niat awalnya agar kekuatan ini akan ditunjukkan saat kompetisi peringkat dimulai dan memilih untuk pergi sehingga Stephen harus kehilangan kesempatan untuk mengaduk goa original dari Tante Lu Yusuan. Di posisi Lu Yusuan, dia jadi salah tingkah karena Chen Feng sudah menolongnya dan mengakhiri masalah dia dengan Chen Feng
saat Liu Yuan sedang mandi. Lalu Chen Feng membiarkan Mu Bai dan Yuer untuk menyinggahi goa kultivasi yang sudah dia dapatkan. Karena Chen Feng akan segera pergi ke sekte luar untuk menelusuri kejadian hilangnya Paman Hancong, dan untuk berjaga-jaga, Chen Feng menyarankan mereka berdua untuk mengajak Shen Yanbing dan Liu Qing agar mempertahankan rumah goa kultivasinya dari ancaman para murid. Cerita masih terus berlanjut di kediaman Tetua Su yang dihampiri Tetua Sun Bao. Dengan paniknya dia mengatakan kalau sekte dalam mengirim pengawas. Namun Tetua Su menyangkalnya. Kala itu memang sudah setiap bulan dia datang ke sekte luar. Tapi Tetua Sun Bao menegaskan kalau pengawal yang dikirim menyangkut hilangnya Paman Hancong. Dengan tegas Tetua Su bilang, bisa-bisanya Hancong punya hubungan spesial dengan sekte dalam. Kita mundur dulu saat Chen Feng memohon permintaan kepada ketua sekte dalam kalau dirinya ingin ditugaskan menjadi pengawas di sekte luar. Ketua yang mendengarnya tidak mengizinkan, tapi Master Su memintanya untuk diizinkan kalau Chen Feng punya maksud tersendiri. Mau tidak mau, ketua sekte pun mengizinkan Chen Feng berada di posisi sekte luar. Dari perbincangan Tetua Su dan Tetua Sun Bao, dia menyembunyikan hilangnya Paman Hancong, dan mereka belum mengetahui kalau Chen Feng lah yang akan menjadi pengawas untuk menyelidiki kasus ini. Esokan harinya, Chen Feng bersama kedua ajudannya tiba dengan tampilan yang sangat memukau. Di lain tempat, para tetua dan ketua Zhao Bufan sudah menunggunya. Dikatakan berdasar penyelidikan tim pengawas, kalau Paman Hancong menghilang, ada keterkaitannya dengan Sun Bao. Mereka semua belum menyadari jika Chen Feng adalah pemimpin pengawas dari sekte dalam. Sun Bao menjelaskan tentang kejadian mereka saat berburu di pegunungan Heian, bertemu monster naga yang sempat Chen Feng lawan. Tapi agak pasif informasi yang diberikan oleh Tetua Sun Bao, sehingga Chen Feng menunjukkan kejadian atas penelitian Chen Feng bersama ajudannya. Adanya sebuah kebohongan dalam cerita Sun Bao, memanipulasi rangkaian kata-kata ceritanya. Tapi tidak mudah dibohongi begitu saja. Sun Bao yang sudah kegep abis atas insiden ini menyogok Chen Feng agar tidak diperpanjang dan memukul Sun Bao sembari menunjukkan siapa sebenarnya. Chen Feng 进了，居然能成为监察使。陈峰 Tetua Su yang melihatnya sangat marah dan menggeretak Chen Feng sehingga ajudan Chen Feng sudah siap melindungi. Tapi di sisi Tetua Guyun dia menegaskan agar tidak macam-macam dengan utusan dari sekte dalam. Lalu Tetua Su menjelaskan kepada Zhao Bufan mengenai masalah ini karena perburuan dipimpin oleh Tetua Su. Dia akan mencarinya tanpa harus diikutsertakan oleh orang dari sekte dalam. Dikatakan terakhir kali Hancong berada di lembah Zenmo dan Tetua Su cabut meninggalkan mereka begitu saja. Di sisi, Ketua Zhao Bufan menegaskan kepada Chen Feng jika lembah Zenmo sangatlah berbahaya, harus membutuhkan kekuatan tinggi dan obat-obatan agar bisa menetralkan jiwanya. Mungkin kecil untuk Paman Hancong selamat, namun Chen Feng tidak dibolehkan ke sana oleh Zhao Bufan karena sangat berbahaya untuknya. Biar Ketua Zhao Bufan menyuruh orang ke sana. Tidak lama dari itu, Zhao Bufan pergi. Tetua Guyun memberikan gulungan kertas atas informasi. Dia menegaskan mungkin hilangnya Hancong ada keterkaitan dengan gulungan tersebut yang entah belum dijelaskan karena bagian part 13 ini sudah berakhir. Nah inilah part 13 yang diakhiri krisisnya sekte luar atau hilangnya Paman Hancong. Sehingga Chen Feng terpaksa terhambat dalam belajar kultivasinya di sekte dalam. Karena biar bagaimanapun Paman Hancong sangat berarti bagi Chen Feng. Karena hanya dialah orang satu-satunya yang menolong Chen Feng saat King Yu sudah tidak ada. Terlepas juga dari Paman Li yang sedang menyelidiki kematian tuannya yaitu King Yu. Okelah, cukup untuk part 13 ini. Saya berterima kasih untuk kalian yang sudah menonton filmnya sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, sok langsung saja di subscribe. Saya Aura Film mau cabut dulu. Wassalamualaikum.